Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swa, Om Anobadra Kertawiantu Swa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital yang saya hormati, Panitia Lomba Dharma Wacana Digital yang saya hormati, serta seluruh umat sedharma dimanapun berada yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa angayu bahagia kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat Astung Kerta Warhanugrahanya lah kita semua masih diberi kesehatan untuk melaksanakan segala aktivitas dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Gusti Ayudiah Jumliani akan menyampaikan pesan Dharma mengenai ikatan catur asrama dengan catur purusa arta. Umat Sudharma yang saya muliakan, kenapa kita harus beragama? Apa yang kita cari dalam agama? Lalu apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini? Di dalam agama Hindu, kita telah mengenal aspek-aspek tujuan hidup, yaitu untuk mencapai moksartam, jagadita, yaca, dharma. Lalu, apa hubungannya dengan ikatan antara catur asrama dengan catur purusa arta? Umat Sudharma yang saya muliakan, berbicara mengenai tujuan hidup umat beragama, di dalam agama Hindu kita telah mengenal satu ajaran agama mengenai 4 tujuan hidup manusia yang disebut dengan catur purusa arta. Di dalam perjalanan untuk mencapai keempat tujuan hidup tersebut, kita akan melewati 4 jenjang kehidupan yang disebut dengan catur asrama. Kedua konsep ajaran agama tersebut memiliki ikatan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat melalui bagian-bagian dari catur asrama itu sendiri. Umat Sudharma yang saya muliakan, jenjang yang pertama yaitu Brahmacari atau masa menuntut ilmu. Pada umumnya, seseorang mulai menuntut ilmu pada usia 5 sampai 25 tahun. Namun, pada nyatanya, tidak ada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu. Carilah ilmu setinggi-tingginya dan seluas-luasnya untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan bagaimana yang kita cari? Tentu saja ilmu pengetahuan yang berlandaskan Dharma. Dengan ilmu pengetahuan yang luas, kita dapat dengan mudah membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dengan demikian, kita akan selalu berusaha untuk melaksanakan Dharma dalam kehidupan. Sehingga salah satu tujuan hidup, yaitu Dharma, akan dapat kita capai. Namun, selain itu, ilmu pengetahuan dan agama haruslah seimbang. Seperti kata Albert Einstein, ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Selanjutnya, jenjang yang berikutnya adalah Grihastha atau momen berikrar untuk hidup bersama dalam ikatan tali kasih pawiwahan atau pernikahan. Dalam jenjang Grihastha ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, seperti meneruskan keturunan, melaksanakan niatnya, kehidupan bermasyarakat. Namun, yang paling utama
yang ingin dicapai dalam jenjang Kriya Hasta ini adalah untuk mencari harta dan mencapai atau memenuhi kama. Dalam mencari harta harus selalu berlandaskan dengan dharma. Janganlah mencari harta dengan cara yang dapat merugikan orang banyak, misalnya seperti korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Begitu pula dalam memenuhi kama atau keinginan. Janganlah memenuhi keinginan dengan cara yang dapat merugikan orang lain. Janganlah bersikap egois dalam memenuhi keinginan kita sendiri. Umat Sudharma yang saya muliakan, jenjang yang ketiga yaitu Wanaprastha. Wanaprastha sendiri berasal dari dua akar kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu wana dan prastha. Di mana wana artinya hutan, sedangkan prastha artinya tinggal atau pergi. Jadi, wanaprastha adalah pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. Mengapa jenjang ini harus dilaksanakan? Karena ketika kita telah berhasil melewati jenjang Kriya Hasta dengan baik, seperti telah mendapatkan keturunan, maka kita harus berusaha secara perlahan untuk melepaskan diri dari keterikatan sifat-sifat duniawi. Selanjutnya adalah jenjang yang terakhir, yaitu biksuka. Biksuka adalah jenjang di mana seseorang telah berhasil melepaskan seluruh keterikatan dirinya dengan duniawi, di mana kehidupannya sepenuhnya telah hanya diberikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Hidupnya sepenuhnya hanya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, menyebut nama suci Tuhan, dan memuja Tuhan. Umat Sudharma yang saya muliakan, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa antara catur asrama dan catur purusha arta ini memiliki ikatan yang sangat kuat antara satu sama lain. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam jenjang yang pertama yaitu Brahmacari, kita berusaha untuk mencapai Dharma, tujuan yang pertama. Dalam Kriya Hasta, kita berusaha untuk mencapai tujuan yang kedua dan ketiga, yaitu mencari arta dan memenuhi kama. Lalu pada jenjang yang ketiga dan jenjang yang terakhir, yaitu Wanaprastha dan biksuka, kita berusaha untuk mencapai moksa. Namun umat Sudharma yang saya muliakan, dalam perjalanan untuk melewati keempat jenjang tersebut dan untuk mencapai keempat tujuan hidup tersebut, tentu tidaklah mudah umat Sudharma yang saya muliakan. Mengapa demikian? Karena dalam perjalanannya pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, dan penuh dengan pengorbanan. Dan pengorbanan yang paling berat yaitu pengorbanan perasaan. Karena dalam mencapai tujuan yang paling utama yaitu Moksartam Jagadita Yaca Dharma, kita harus bisa melepaskan diri dari keterikatan seluruh sifat-sifat keduniawian. Bahkan kita harus melepaskan diri dari keluarga kita sendiri. Namun, apabila kita mau menjalankannya dengan rasa tulus ikhlas, maka kita dapat melewati keempat jenjang kehidupan tersebut untuk mencapai keempat tujuan hidup. Demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan.
Saya Gusti Ayudya Jumliani pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.